Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Emma. Kali ini kita akan belajar di tema 5, subtema 2, pembelajaran yang kelima. Sebelum memasuki materi, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komentar di bawah ya. Terima kasih. Beberapa hari ini cuaca berubah tak menentu. Terkadang hari ini cerah, esok cuaca hujan. Bahkan cuaca dapat juga berubah-ubah dalam sehari. Sore ini Lani dan teman-teman sedang bermain di lapangan desa. Mereka menikmati sejuknya udara dan hembusan angin. Sinar matahari bersinar dari celah-celah awan. Lani dan teman-teman beristirahat sejenak dari permainan mereka. Mereka duduk-duduk di pinggir lapangan. Lani lalu bercerita tentang berita tadi malam di radio. Ternyata pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia itu sangat besar. Nah, apa? Karena cuaca itu dapat mempengaruhi kegiatan manusia. Pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia itu sangat besar. Apa saja pengaruh cuaca bagi kehidupan manusia? Saat cuaca hujan, tanah akan menjadi basah. Berbagai jenis tumbuhan menyukai kondisi seperti ini. Cuaca panas itu berpengaruh terhadap kegiatan menjemur pakaian basah. Pakaian yang kita jemur akan cepat kering. Cuaca juga berpengaruh terhadap pakaian yang kamu gunakan. Saat cuaca hujan, suhu udara sangat dingin. Kita memakai pakaian tebal agar tubuh tidak kedinginan. Saat cuaca panas, tubuh kita berkeringat. Kita membutuhkan pakaian yang dapat menyerap keringat. Ada sebuah percakapan. Terima kasih Lani atas informasinya. Jadi apa saja inti berita tersebut Lani? Mari kita susun bersama informasi tentang pengaruh perubahan cuaca. Bacalah dengan teliti teks berita yang diberikan. Nah, kita tulis ya informasi apa saja yang kita dapatkan. Kita akan tulis di sini, kita bahas bersama-sama. Yang pertama, pengaruh perubahan cuaca bagi kehidupan manusia ketika cuaca panas. Yaitu kita bisa melakukan menjemur pakaian. Selain itu, kita memakai pakaian yang menyerap keringat ya, supaya kita tidak terlalu banyak berkeringat. Lalu ada juga sisi negatifnya yang kita dapatkan ketika cuaca panas. Di mana bencana kekeringan itu terjadi ya, karena nggak ada hujan, cuacanya panas terus. Akhirnya terjadi kekeringan. Selanjutnya, jika cuaca hujan atau dingin, itu cocok untuk bercocok tanam. Yang kedua, juga mempengaruhi apa yang kita pakai. Kita biasanya kalau cuaca hujan atau dingin, kita memakai pakaian yang tebal. Yang ketiga, ada sisi negatifnya juga ketika cuaca hujan, di mana kalau hujannya terus-menerus itu akan menyebabkan bencana, yaitu bencana banjir. Sampai sini sudah paham? Ibu berharap kalian paham ya. Udara masih terasa sejuk. Lani dan teman-teman kembali bermain lompat tali. Talinya terbuat dari rangkaian karet gelang. Saat asik bermain, tiba-tiba talinya putus. Karet-karet gelang berceceran di atas lapangan. Teman-teman langsung membantu Siti memperbaiki tali itu. Edo dan Benny memungut karet gelang yang berceceran di atas lapangan. Mereka mengumpulkan karet gelang itu ke Udin. Udin kemudian menyerahkan karet gelang tersebut kepada Siti. Dayu dan Lani membantu merangkaikan kembali karet gelang tersebut. Nah, di sini ya, mereka ketika bermain lompat tali ya, menggunakan karet gelang, tiba-tiba karet gelangnya putus. Lalu mereka bekerja sama ya, mereka saling membantu untuk mengumpulkan lagi karet gelangnya. Nah, ini perlu dicontoh ya anak-anak. Sudahkah kamu mengamati gambar di halaman sebelumnya? Tuliskan pentingnya bersatu dalam keberagaman. Coba kita bahas bersama-sama ya. Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya-budaya yang beragam. Indonesia juga memiliki budaya maupun tradisi yang berbeda-beda di setiap tempatnya. Keberagaman ini tidak seharusnya menimbulkan permasalahan. Sebaliknya, keberagaman yang ada di Indonesia seharusnya dapat mempererat hubungan antar masyarakat satu dengan yang lainnya. Tak sulit sebenarnya bagi kita untuk dapat tetap menjaga persatuan dalam keberagaman.
apabila kita mau belajar menghargai dan menghormati sesama serta tradisi mereka masing-masing. Seharusnya tidak ada permasalahan yang akan timbul disebabkan oleh keberagaman ini. Beberapa cara kita dalam saling menghargai keberagaman suku, bangsa, dan budaya adalah dengan ikut memelihara, melestarikan, dan mengembangkan tradisi serta budaya yang ada dalam masyarakat. Tidak merendahkan adat istiadat lain dan menghormati segala bentuk tradisi lain yang tidak sama dengan tradisi kita sendiri. Jika kita mau belajar menghargai satu dan yang lainnya dengan menerapkan hal-hal sederhana tersebut dalam kehidupan sehari-hari kita, tentu keberagaman yang ada di Indonesia tidak akan menjadi masalah, namun menjadi sebuah kekayaan yang tidak semua negara miliki. Itu tadi contoh dari pentingnya bersatu dalam keberagaman. Hari sudah semakin sore, cuaca masih tetap berawan. Siti dan teman-teman selesai bermain. Mereka akan kembali ke rumah. Mereka mulai merapikan alat-alat permainan yang digunakan. Udin mengamati kotak-kotak permainan tapak gunung yang hendak dihapus. Kotak-kotak itu mengingatkannya tentang materi pecahan yang dipelajari di kelas. Coba kalian amati pecahan-pecahan yang terbentuk dari kotak berikut. Di sini awalnya ada satu kotak utuh ya, di mana satu kotak itu utuh tadi dibagi menjadi dua bagian. Jadi 1/2. Lalu dibagi lagi menjadi 4 bagian sehingga menjadi suatu pecahan 1/4. Ada lagi dibagi menjadi 8 bagian, 1/8. Coba kalian amati. Pecahan pada gambar di atas memiliki angka pembilang yang sama. Coba kalian perhatikan. Angka pembilangnya ya, angka pembilang dari pecahan tersebut semuanya 1 ya. 1, namun angka penyebutnya yang berbeda ya. Ada yang penyebutnya 2, ada yang penyebutnya 4, ada yang penyebutnya 8. Dari pembagian tadi, makin besar angka penyebutnya, makin kecil pula bagian pecahannya. Jadi di mana penyebut tadi ya, jika makin besar angkanya, berarti di situ makin kecil pecahannya ya. Jadi antara setengah, 1/4, 1/8, jika penyebutnya ya, di sini kan pembilangnya sama-sama 1. Penyebutnya berbeda. Jika penyebutnya makin besar ya, maka pecahan itu makin kecil. Itu yang perlu diingat ya. Jadi bukan berarti kalau penyebutnya besar, pecahan itu jadi besar. Tidak. Malah sebaliknya, jika penyebutnya besar, jadi pecahannya itu makin kecil. Itu yang jelas ya. Sekarang, bagaimana jika angka penyebutnya sama namun angka pembilangnya yang berbeda-beda? Manakah yang lebih besar? Perhatikan gambar berikut. Nanti kita beri tanda lebih dari, kurang dari pada tempat yang telah disediakan ya. Coba diperhatikan untuk yang pertama di sini ada 2 gambar. Ya, awalnya satu bagian utuh dibagi menjadi 2. Jadi di sini ada 1/2 atau setengah. Sebelahnya itu ada satu bagian utuh di mana 2/2. Itu sama artinya dengan satu bagian utuh. Dari sini kita bisa melihat ya, antara setengah itu yang berwarna hijau, hanya setengahnya saja dibandingkan dengan 2/2 di mana itu utuh yang warna hijau. Jadi setengah ya, 1/2 itu lebih kecil dari 2/2. Paham ya? Selanjutnya ada 1/4 dibanding dengan 2/4. Gimana? Lebih besar? Lebih kecil atau yang lainnya? Lebih dari atau kurang dari? Ya, coba kita lihat. Penyebutnya sama-sama 4. Ya, sama-sama 4. Yang atas itu yang lebih besar yang mana? Nah, kalau yang lebih besar itu menandakan ya pembilangnya lebih besar, dia menandakan pecahannya itu lebih besar. Pembilang ya, bukan penyebut ya. Karena di sini penyebutnya sama-sama 4. 1 dan 2 itu lebih besar mana? Jelas, lebih besar 2. Jadi bisa kita simpulkan 1/4 itu lebih kecil dari 2/4. Untuk selanjutnya, di sini ada angka 1/8 dengan 3/8. Coba kalian amati dari gambarnya.
Kalau dari gambarnya kita bisa tebak. Tapi kalau nggak ada gambarnya gimana? Yuk kita pelajari bersama-sama. Di sini antara 1/8 dengan 3/8 itu penyebutnya sama-sama 8. Nah, sekarang saatnya kita lihat dari pembilang. Pembilang itu adalah angka yang di atas. Antara 1 dengan 3 mana yang lebih besar? Berarti itu yang pecahannya lebih besar. 1 dan 3, nah lebih besar 3. Sehingga 1/8 itu kurang dari 3/8. Mudah kan? Dan selanjutnya ada 2/8 dengan 4/8 kita bandingkan. Kita tutup aja kalau kita nggak lihat gambarnya ya. Di sini penyebutnya sama-sama 8. Pembilangnya berbeda. Kalau pembilang kita lihat mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar, kita bandingkan. 2 dan 4 ya pembilangnya. 2 dan 4 itu yang lebih besar adalah 4. Jadi 2/8 itu lebih kecil dari 4/8. Dari contoh-contoh tadi itu bisa kita simpulkan loh anak-anak ya, bahwa pecahan dengan penyebut yang sama ya. Kalau penyebut angka yang bawah itu sama, makin besar pembilangnya berarti makin besar nilai pecahan tersebut. Jadi kalau pembilangnya itu lebih besar ya, berarti itu adalah pecahannya lebih besar. Jika penyebutnya itu sama, itu berlaku ya. Jadi kalau penyebutnya sama, tinggal kita bandingkan pembilangnya. Mana pembilangnya yang lebih besar, itu adalah pecahan yang lebih besar. Gimana? Sudah paham sampai sini? Bisa dicoba ya latihan-latihan yang ada di LKS ataupun di buku. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.